Chapter 60. Ujian akhir, 2. 1 jam berlalu sejak saya memasuki pulau itu. Saya masih berjalan melalui hutan. Saat ini, saya sedang menuju ke tempat berkemah pilihan saya, tempat yang dekat sungai dengan gunung di satu sisi. Itu adalah wilayah yang akan disebut oleh orang bijak kuno, kembali ke gunung, menghadap ke air. Saya siap sepenuhnya untuk eksplorasi. Di tangan kanan saya adalah laptop saya, yang secara konstan menunjukkan rekaman drone dari pulau itu, dan di saku saya ada peta pulau yang dihasilkan oleh Book of Truth. Dengan kata lain, saya penuh dengan kunci cheat. Tapi sebelum aku bisa tiba di tempat berkemah, aku bertemu monster. Monyet badut. Seperti namanya, itu adalah monyet dengan bintik-bintik berwarna-warni di tubuhnya. Namun, wajahnya agak aneh untuk monyet, dan karena ukurannya sebesar pria dewasa, orang-orang terkejut ketika pertama kali melihatnya. Petik 2. Ya Tuhan, itu terlihat mengerikan. Monyet badut harusnya peringkat rendah menengah ke-9. Tentu saja, ada perbedaan individu, tetapi yang ada di depan saya tidak terlihat lebih kuat daripada monyet badut rata-rata. Saya mengeluarkan pistol latihan saya. Karena cepat, akan merepotkan jika saya tidak menyelesaikannya dalam satu pukulan. Jadi, saya mengincar titik vitalnya, ekornya. Monyet badut secara bawaan gesit, tetapi karena mereka akan kehilangan rasa keseimbangan tanpa ekor mereka, mereka mudah ditangani. Saya menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Peluru ajaib yang ditembakkan menarik garis lurus di udara, lalu menusuk ekor monyet badut. Dia mencoba melompat untuk menanggapi serangan tiba-tiba, tetapi dengan ekornya yang terluka, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Aku dengan cepat menembakkan 5 peluru ke kepalanya, meskipun peluru keempat sudah cukup untuk menembus tengkoraknya. Itu mudah. Setelah memindai mayat monyet badut dengan jam tangan pintar, saya melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 30 menit berjalan, aliran sungai muncul. Sumber air itu terletak di wilayah paling utara pulau itu, yang mengalir turun dan membelah menjadi 8 cabang. Sungai ini tampaknya merupakan cabang dari cabang tetapi tidak memiliki masalah untuk dijadikan sumber air. Selain itu, ada gunung berbatu di belakang sungai dan hutan lebat di atasnya, menjadikannya tempat berkemah yang ideal. Aku mengeluarkan tendaku, yang terlihat seperti disk kecil dan bisa dibuka dengan memberi kekuatan sihir. Ketika saya memasukkan beberapa kekuatan sihir stigma, disk itu bergerak sendiri dan membentuk tenda besar. Wow! Saya memasuki tenda, itu lebih nyaman dari yang saya bayangkan. Bahkan ada perabot di dalamnya, tempat tidur dan meja kecil. Karena tidak ada hal besar yang akan terjadi pada awal ujian, saya memutuskan untuk tidur. Huam. Dengan menguap besar, saya melompat ke tempat tidur. 9 jam setelah dimulainya ujian. Matahari telah terbenam, dan kegelapan turun di pulau dan laut. Di tengah angin yang berhembus kencang, Rahel duduk di gunung berbatu dan mengatur napas. Dia telah berangkat sendiri setelah menolak beberapa tawaran untuk bekerja sama, tapi sekarang, dia merasa perlu untuk bekerja sama lebih dari orang lain. Alasan terbesar adalah makanan. Petik 2. Au. Rahel menatap persediaan makanannya dengan perasaan campur aduk. Hanya setengah dari makanan yang disediakan yang tersisa. Dia makan hanya 2 jam yang lalu, tetapi dia menjadi lapar lagi setelah berkelahi dengan monster. Kadet harus menemukan makanan mereka sendiri di tempat ini dengan mencari vegetasi yang dapat dimakan atau berburu binatang liar. Siapapun dapat menebak bahwa binatang buas tinggal di dekat sungai. Tetapi bahkan jika dia memburu hewan liar, ada masalah memasaknya. Memotong kulit mereka, mengambil tulang-tulang mereka, dan mendapatkan daging. Rahel tidak punya pengalaman dengan penjagalan. Karena dia sudah berburu 6 monster, dia juga bisa berdagang dengan taruna lain. Tapi poinnya sangat berharga. Dia mencoba makan demi mendapatkan poin, jadi membayar poin untuk membeli makanan tidak masuk akal. Ketika Rahel sedang merenung dengan tampilan serius. Aroma daging yang samar menggelitik hidungnya. Petik 2. Dia berdiri dan melihat ke bawah gunung. Di bawah, dia samar-samar bisa melihat warna merah api. Terutama menonjol dalam gelap. Ada kemungkinan taruna di sana. Dari bau, mereka harus menjadi daging panggang. Rahel menelan ludahnya. Meskipun dia masih memiliki setengah dari persediaan makanan yang tersisa, dia tahu dia harus menyimpannya sebanyak mungkin. Tidak hanya pihak yang putus asa akan dirugikan dalam perdagangan, pasokan makanan yang disediakan juga bersih dan dapat dipercaya. Rahel melompat. Setelah berlari dari ketinggian 300 meter hanya dalam 3 menit, Rahel mencapai tanah. Kemudian, dia mengejar bau itu. Tidak lama kemudian, dia menemukan 5 kadet sedang memasak babi hutan raksasa. Para kadet memperhatikan kehadirannya dan mengalihkan pandangan mereka. 3 taruna pria dan wanita. Itu adalah kelompok yang seimbang. Rahel menatap mereka diam-diam. Apa yang kamu inginkan? Mereka menempatkan penjaga mereka. Rahel memperkirakan kekuatan pertempuran mereka. Namun, masih terlalu dini untuk bertarung dengan taruna lainnya. Rahel menunjuk babi hutan itu. Saya ingin membeli beberapa. Gelombang haha, kamu bekerja sendiri. Seorang kadet laki-laki, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, berdiri. Dia mendekati Rahel dan mengulurkan tangan berminyaknya. Lagi pula, Rahel mencoba menjabat tangannya, tetapi lelaki itu menarik tangannya sebelum dia bisa melakukannya.
Tanganku kotor. Dia tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan. Anda dipersilakan untuk bergabung. Kami semua taruna di sini. Itu baik-baik saja dengan kalian, kan? Petik 2. Pria itu berbalik dan memberi pandangan yang lain yang tidak bisa dilihat Rahel. Pria itu kemudian berbalik. Oh benar, kamu tidak harus tahu nama kami. Kami tahu milikmu. Petik 2. Petik 2 petik 2. Diam-diam mengangguk. Pria itu menggaruk lehernya dan berbicara. Yah, Rahel si terkenal. Aku Jo Yohun. Ark, di mana aku? Chae Nayun berkeliaran di hutan selama 14 jam. Selama waktu ini, dia memburu 9 monster, kemungkinan menempatkan dirinya di dekat bagian atas leaderboard. Itu adalah hasil dari penggunaan busur dan pedang secara bersamaan. Tidak ada akhir. Dia membajak tanaman merambat dan rumput tinggi, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berjalan, dia tidak bisa menemukan sumber air atau makanan yang berguna. Bahkan, dia bahkan tidak pernah bertemu seorang kadet. Sekarang, dia kelelahan. Ketika dia hampir pingsan. Seperti cahaya keselamatan, obor samar muncul di kejauhan. Dia merasa itu bahkan bisa menjadi api unggun. Oh. Chae Nayun berlari ke arah cahaya, dan ketika dia mendekati cahaya, dia bisa mencium aroma pedas. Setelah melarikan diri dari padang rumput tinggi yang tak berujung, Chae Nayun menyaksikan sumber cahaya. Di sana, dia melihat Kim Hajin mengunyah sepotong daging. Dengan sumpit di tangannya dan sepiring penuh daging, dia menatapnya. Apa? Dia memiringkan kepalanya dan bertanya. Chae Nayun menelan ludah. Meskipun dia menyukai makanan kelas tinggi, dia telah pindah selama 14 jam dengan sedikit istirahat atau makanan. Dia sudah lama melahap makanan yang disediakan. Jika itu adalah sesuatu yang bisa dimakan, dia siap untuk memakannya dengan enak. Chae Nayun pertama kali mengamati Kim Hajin dan sekitarnya. Ada tenda besar yang tampak nyaman di belakangnya. Sumber cahayanya bukan api unggun seperti yang dia pikirkan, tetapi panggangan portabel. Tidak hanya itu, dia punya meja, kursi, wajan, dan daging paket yang sedang dimasak. Apa-apaan? Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Petik 2. Aku menyiapkan mereka untuk ujian. Apa? Bagaimana Anda tahu tentang ujian untuk mempersiapkan semua ini? Petik 2. Aku membawa mereka untuk jaga-jaga. Apakah Anda tidak tahu saya nomor 1 di dunia? Petik 2. Kim Hajin mengetuk kepalanya dan berbicara. Aku sangat pintar. Petik 2. Ya, bagus untukmu. Ucapan sarkastik Chae Nayun hanya bertahan sesaat. Dia menelan ludah melihat daging. Di sisi lain, Kim Hajin bertanya-tanya apakah pertemuan mereka disebabkan oleh keberuntungan. Memikirkan hal itu, sepertinya poin telah berjalan ke dirinya sendiri. Kamu lapar. Petik 2 petik 2. Chae Nayun mengangguk tanpa bicara. Berapa banyak makanan yang tersisa? Petik 2. Aku kehilangannya saat bertarung dengan monster. Dia sudah memakannya, jadi dia berbohong kecil. Sungguh, aku agak canggung. Kim Hajin menyilangkan lengannya dan berpikir, sementara Chae Nayun menahan napas dan menunggunya berbicara. Berapa banyak poin yang kamu miliki? Chae Nayun segera menghela nafas lega di hatinya. Segalanya berjalan sesuai harapannya. Dia membunuh 9 monster dan memperoleh total 35 poin, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. 25. Kalau begitu beri aku setengah. 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 Itu adalah harga mahal untuk membayar makan 1 hari. Iya, tetapi sebagai gantinya, kamu mengantuk, kan? Saya juga akan meminjamkan Anda kantong tidur. Katakan saja tidak jika Anda tidak mau. Petik 2. Tidak. Maksud saya, iya, saya ingin. Petik 2. Chae Nayun menyalakan smartwatch ujiannya. Jam tangan ini bisa mengenali jam tangan pintar lainnya dalam radius 3 meter. Kim Hajin. Titik perdagangan. Bagi lokasi. Dia mengklik, perdagangan poin. Setengah dari 25 adalah 12,5, tetapi hanya angka keseluruhan yang dapat digunakan dalam perdagangan. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengirim 12 poin ke Kim Hajin dan diam-diam duduk di sebelahnya. Setelah mengkonfirmasi bahwa ia menerima poin, Kim Hajin memberikan daging babi yang dimasak dengan baik untuk Chae Nayun. Tapi apakah kamu baik-baik saja dengan ini saja? Mereka adalah daging babi. Petik 2. Petik 2. Aku harus makan untuk hidup. Chae Nayun mendengar bahwa sesuatu seperti ini adalah kejadian umum di Dungeons and Towers. Dia memasukkan daging babi ke mulutnya. Apakah itu karena dia lapar? Dia merasa sangat lesat. Kemudian, dia melihat Kim Hajin mencelupkan daging babi ke dalam saus. Dia melakukan hal yang sama dan menemukan bahwa itu lebih enak. Keduanya terus makan selama 20 menit. Selama waktu ini, tak satu pun dari mereka berbicara. Sekarang aku kenyang. Begitu rasa laparnya hilang, Chae Nayun merasa sedikit canggung. Dia tidak terlalu dekat dengan Kim Hajin. Bahkan, hubungan mereka lebih baik digambarkan sebagai tidak nyaman. Tepat ketika dia berpikir untuk melarikan diri. Sini. Kim Hajin memberinya sebotol air. Chae Nayun hanya menatapnya dengan ragu. Ini air mineral, bukan air sungai. Apakah orang ini memiliki kemampuan membaca pikiran?
Kuhum. Cae Nayun mengeluarkan batuk kering dan mengambil air. Gul, teguk, kia. Setelah mengosongkan setengahnya dalam sekali jalan, dia menghela nafas puas. Petik 2. Ngomong-ngomong, apa itu? Kemudian, dia tiba-tiba melihat sebuah cincin di jari telunjuk Kim Hajin. Petik 2. Wajah Kim Hajin menegang. Untuk sesaat, dia menggosok cincinnya tanpa bicara. Seolah-olah dia memilih kata-katanya. Melihat reaksinya yang serius namun bingung, kilasan wawasan muncul di benak Cae Nayun. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak ingin tahu sama sekali. Petik 2. Saya mungkin tidak bertindak seperti itu, tetapi saya seseorang yang bisa mengambil petunjuk. Itu pasti kenang-kenangan keluarganya. Cae Nayun menghabiskan sisa air tanpa menunggu jawaban Kim Hajin. Sementara itu, Kim Hajin menatap Cae Nayun dengan mata ikan mati. Aku tidak pernah bilang kamu bisa minum semuanya. Petik 2. Pagi berikutnya tiba. Burung berkicau dan raungan monster terdengar dari hutan. Bangun karena kebisingan, saya bangkit dari tempat tidur. Meskipun aku merasa agak kaku, ini adalah kemewahan di pulau ini. Oh. Saya meninggalkan tenda untuk berjemur di bawah sinar matahari. Namun, tidak ada sinar matahari yang bersinar di luar tenda. Petik 2. Apakah ini malam kutub? Dunia luar begitu gelap, mungkin karena penyihir dari menara pusat pulau. Saya melihat sekeliling. Di tanah, Cae Nayun dimakamkan di tas tidurnya, masih tertidur. Tadi malam pasti dingin karena wajahnya hanya mengintip. Di satu sisi, dia tampak seperti ulat. Tong. Tiba-tiba, benih yang duduk di atas meja tendaku melompat. Dari kelihatannya, sudah selesai makan. Pasti merasakan tatapanku saat mulai bergetar. Petik 2. Kenapa kamu sangat imut? Saya menggelitik benih dan membungkusnya dengan kain kasa baru. Kemudian, saya mengambil tenda. Pertama, saya tidak punya niat untuk terus tinggal di tempat yang sama. Cae Nayun masih menggunakan kantong tidur itu, tapi ya, aku bisa memberikannya padanya. Sekarang para taruna diizinkan untuk saling bertarung, saya tidak punya rencana untuk duduk diam. Saya berencana untuk berkelahi secara agresif, terutama melawan orang-orang berbahaya. Tentu saja, saya tidak diizinkan untuk membunuh. Beberapa jin di sini bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah jin, dan pada kenyataannya, mereka belum jin. Itulah perbedaan antara jin yang mengontrak jin lain dan jin yang mengontrak iblis. Dalam kasus yang pertama, jin diberikan kekuatan sihir oleh jin yang dikontrak mereka, sehingga mereka bisa menghindari mengamuk, dan kontrak mereka juga kurang ketat. Jin ini sering diperlakukan seperti barang habis pakai, ditinggalkan atau dibunuh jika mereka gagal misi mereka. Di sisi lain, jin yang secara langsung mengontrak iblis lebih jarang. Contoh jin seperti itu adalah Seven, Yun Hyun, dan Lancaster. Tetapi karena iblis yang tertular secara langsung menyebabkan efek samping yang besar, satu-satunya kadet di pulau ini yang berhasil mengatasi efek samping ini adalah seorang pria bernama Jo Yohun. Aku harus naik lebih tinggi. Untuk saat ini, tujuan saya adalah mencapai pohon dunia yang terletak di tengah pulau ini. Meskipun memiliki nama muluk, itu hanya pohon yang sangat besar. Berakar di tengah pulau, dan itu disebut World Tree semata-mata karena ukurannya. Hanya dalam 24 jam sejak awal ujian, Yoyonha berhasil membentuk kelompoknya sendiri. Itu adalah tim kecil yang terdiri dari 5 orang dengan Yoyonha sebagai pemimpinnya. Memanfaatkan kekuatan mereka, Yoyonha mengumpulkan poin dengan mudah dan efisien. Yonhashi, aku menemukan seseorang. Seorang penembak jitu bernama Ross berbisik kepada Yoyonha, tetapi sebelum menunggu perintah Yoyonha, dia menarik busurnya. Tetapi tepat ketika dia akan menembak, cambuk Yoyonha terbang seperti kilat dan menyambar busurnya. Jangan. Yoyonha memelototi Ross dengan mata tegas. Petik 2. Kamu tidak bisa menyentuh pria itu. Bukankah orang itu berperingkat 934? Petik 2. Peringkat tidak berubah sampai setelah ujian akhir, dan sesuai dengan aturan ujian akhir, setiap kadet mengenakan kartu nama dengan peringkat mereka di atasnya. Tetapi bahkan tanpa kartu nama, pria yang dibidik Ross adalah seseorang yang dikenal kebanyakan orang. Dia dikenal karena kado yang berhubungan dengan pistol antara lain, kadet peringkat 934, Kim Hajin. Tidak, kamu tidak bisa menang melawannya. Namun, Yoyonha dengan ringan memotongnya. Pada saat itu, Kim Hajin mulai bergerak. Hampir seolah-olah untuk menyelamatkan Yoyonha dari keharusan menjelaskan, dia memanjat pohon raksasa dengan gerakan tanpa celah. Setelah mencapai puncak pohon setinggi 150 meter dalam beberapa tarikan napas, ia pergi ke dedaunan lebat. Serangkaian manuver yang tidak realistis ini menyebabkan Ross menjadi bengong. Yoyonha berbicara dengan suara keras. Lihat itu, saya baru saja menyelamatkan hidup Anda, Rossi. Bagi pria itu, peringkat hanyalah angka. Jika Anda melepaskan tali busur itu, Anda pasti akan kalah. Tidak hanya itu, kita semua juga akan berada dalam masalah. Petik 2. Ada banyak naga tersembunyi di dunia ini. Itu adalah alasan yang sama bahwa asosiasi pahlawan tidak dapat melakukan apapun tentang pemburu hamparan luas. Lain kali, jangan melakukan apapun sebelum saya memberikan pesanan. Petik 2. Ross mengangguk seperti anak kecil yang dimarahi gurunya.
Juga, tentang pria itu yang luar biasa kuat, jaga kerahasiaannya. Mengapa? Namun, Rose tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan pesanan ini. Yoyonha memberikan penjelasan singkat. Karena dia mungkin menjadi salah satu anggota keluarga kita. Sebagai catatan, saya suka orang dengan mulut berat. Petik 2. Rose bergidik. Essence of the Stride, Guild peringkat kedua dunia. Bagi Rose yang merupakan kadet peringkat 68, tawaran itu terlalu menarik. Ah iya, saya akan merahasiakannya, sampai mati. Baik. Setelah dengan murah hati tersenyum pada Rose yang taat seperti seekor anjing, Yoyonha menatap pohon raksasa yang Kim Hajin memanjat. Itu adalah pohon mengerikan yang bahkan orang-orang paling berani pun akan ragu untuk memanjat. Hanya menatap pohon akan menyebabkan leher seseorang terluka, tetapi Kim Hajin telah memanjat ke puncaknya hanya dalam beberapa menit. Petik 2. Haruskah saya memodifikasi peringkat kemampuan fisik Kim Hajin? Yoyonha mulai memikirkan laporannya. Tiring. Pada saat itu, sebuah pesan tiba di jam tangannya, mengakhiri pemikirannya. Izin Si menghubungi kami. Ayo kembali. Orang yang berbagi lokasi satu sama lain juga dapat saling mengirim pesan. Ini mungkin sesuatu yang Yoyonha adalah yang pertama tahu.